Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mendiskusikan materi tentang utility, khususnya utility di bidang kesehatan. Dalam hal ini, karena utility itu kita terjemahkan sebagai manfaat, yang ukuran manfaat itu diukur dalam bentuk kepuasan, maka yang akan kita bahas sekarang ini adalah pengukuran tingkat kepuasan di pelayanan kesehatan. Ada dua cara untuk kita mencari atau mengukur kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen. Jadi bisa diukur dengan cara pengukuran langsung, di mana pada saat pengukuran langsung itu pertanyaannya harus bisa dijawab dengan tidak puas sampai dengan puas. Sedangkan cara pengukuran yang kedua adalah cara pengukuran dengan mengukur gap atau selisih antara penilaian dan harapan. Penilaian dalam hal ini adalah realisasi dan harapan adalah harapan yang diinginkan atas produk tersebut. Apabila antara penilaian atau realisasi itu nilainya nanti lebih rendah daripada harapannya, maka berarti nanti ukurannya adalah tidak puas. Dan apabila penilaian atau realisasinya itu sama dengan harapannya, maka berarti konsumen tersebut puas. Dan apabila penilaian atau realisasi yang didapatkan itu lebih tinggi daripada harapannya, berarti pelayanan yang kita berikan sangat puas. Nah, pengukuran tersebut, baik pengukuran langsung maupun tidak langsung, biasanya diukur dengan menggunakan instrumen Questionnaire. Ada beberapa indikator kepuasan pelayan jasa yang nanti, maaf ini kok para siraman ya, harusnya ini para suraman ya, sudah terlanjur. Indikator kepuasan pelayan jasa yang disampaikan oleh para suraman dan kawan-kawan itu biasa disingkat dengan RATER, reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Apakah indikator kepuasan pelayan jasa hanya ini? Tidak. Banyak indikator-indikator lain yang disampaikan untuk pengukuran pelayan jasa. Saudara bisa mencari berdasarkan rujukan dari pakar yang lainnya. Silahkan bisa mencari rujukan yang lain. Pengukuran kepuasan pelayan jasa biasanya kalau di rumah sakit pemerintah itu menggunakan indikatornya Menpan dengan pelayanan publiknya. Dulu ada 14 tapi sekarang persingkat menjadi 9 indikator. Nah, sekarang kita fokus pada yang disampaikan oleh para suraman. Apa itu reliability? Reliability adalah keajekan. Reliable, ajek, konsisten. Jadi seberapa ajek, seberapa konsisten pelayanan yang sudah diberikan. Nanti konsumen akan kita tanya tentang keajekan tersebut. Misalkan keajekan di dalam jam buka, keajekan pemberian informasi, konsistensi pemberian informasi antara petugas, kemudian konsistensi di dalam pelaksanaan SOP, konsistensi di dalam penerapan penerapan aturan misalkan. Jadi kalau misalkan untuk pengunjung dilarang membawa A, maka pengunjung B juga tidak boleh membawa barang A, misalkan seperti itu. Tidak boleh kita memberikan
perbedaan itu nanti akan menyebabkan pelayanan menjadi tidak reliable atau tidak ajak, tidak konsisten. Assurance dalam hal ini adalah jaminan, jadi hubungannya dengan kompetensi. Apakah pemberi layanan itu memberikan jaminan tanda petik ke jaminan keandalan, handal enggak petugas tersebut, alat yang digunakan itu memang terbukti handal enggak, itu yang kita sebut sebagai assurance. Biasanya kalau assurance untuk SDM itu lebih pada kompetensinya, apakah dokternya, perawatnya itu benar-benar kompeten di bidangnya atau tidak, alat-alat yang digunakan itu benar-benar bisa melakukan assessment dengan baik atau tidak. Tangible adalah yang benar-benar nampak. Tangible bisa mulai dari tangible petugas, apa yang terlihat di petugas, misalkan tentang kerapian petugas, kemudian mungkin juga seragam yang digunakan, tangible alatnya, tangible ruangannya, gedungnya, itu semua hal-hal yang terlihat nampak secara tangible. Empati, kita lihat apakah petugasnya baik dokter, perawat, petugas administrasi di dalam komunikasi dengan pasien itu bisa memberikan empati tidak. Dalam hal ini empati itu ikut merasakan, kita sebagai provider ikut merasakan apa yang dirasakan oleh konsumen, karena biasanya konsumen di dalam pelayanan kesehatan itu dalam kondisi yang tidak tentu, dalam kondisi yang tidak stabil atau emosinya tidak stabil, gundah karena keluarganya sehingga kita harus berempati. Responsiveness ini mulai bisa diukur kecepatan daya tanggap kita, apakah kita tanggap menghadapi keluhan, kalau ada keluhan bisa segera mungkin enggak. Kemudian termasuk responsiveness itu juga waktu tunggu, apakah waktu tunggunya itu tidak terlalu lama. Kemudian juga kalau misalkan kita konsumen ada yang meminta informasi, apakah bisa cepat mendapatkan penjelasan tentang informasi tersebut. Itu adalah indikator-indikator tentang responsiveness. Oke. Kalau kita sudah selesai melakukan pengukuran konsumen, mengukur kepuasan konsumen, maka kita bisa menggunakan ukuran-ukuran kepuasan konsumen itu untuk melakukan sebuah inovasi, karena inovasi itu sebagai cara untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Kalau kita lihat dari indikator Rater tadi, misalkan menggunakan parasuraman, kita bisa mencek indikator mana dari kelima indikator tersebut yang di rumah sakit kita itu masih kurang bagus. Artinya konsumen belum puas terhadap indikator tersebut. Sehingga kita bisa melakukan perubahan atau melakukan perbaikan. Kalau inovasi di bidang kesehatan, di rumah sakitan khususnya, itu seringkali tidak harus berada pada produk inti, tetapi pada keseluruhan produk atau produk augmented produknya, produk pendampingnya, misalkan tidak di pelayanan medisnya, tetapi perbaikan mulai dari administratif, mulai dari pelayanan-pelayanan pendukung, begitu. Inovasi yang baik juga harus dilakukan sedikit demi sedikit, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Sebuah organisasi yang melakukan inovasi besar-besaran kemudian mandek, itu akan lebih jelek dibandingkan sebuah organisasi yang sedikit demi sedikit melakukan inovasi-inovasi, tetapi selalu dilakukan secara terus-menerus. Inovasi biasanya
dibuat berdasarkan kebutuhan dan harapan konsumen. Kalau kita sudah selesai melakukan inovasi, seharusnya kita harus mengkomunikasikan inovasi tersebut pada konsumen, supaya konsumen tahu bahwa kita melakukan inovasi dan ada yang perlu disesuaikan dari konsumen, sehingga dia tidak kaget dengan kondisi yang baru. Bentuk inovasi pada pelayanan kesehatan itu biasanya difokuskan pada augmented product atau produk penyerta. Karena produk intinya itu adalah produk pelayanan kesehatan yang biasanya diarahkan pada standar pelayanan baku yang sudah ditetapkan oleh komite rumah sakit. Kemudian komite medik rumah sakit. Kemudian bentuk inovasinya juga bisa memperbaiki aspek rater secara terus-menerus. Dalam hal ini, mana di antara reliability, assurance, tangible, empati, atau responsiveness-nya yang kurang. Itulah yang nanti lebih khusus diberi inovasi atau diperbaiki. Ini adalah cara analisis yang bisa kita lakukan untuk melakukan mekanisme memenuhi harapan atau ekspektasi konsumen. Jadi kalau kita melakukan penilaian antara harapan dan realisasi tadi, maka kita bisa membuat hasilnya untuk kita analisis dengan customer window ini. Dengan ini dulu deh, dengan model bagaimana cara untuk memenuhi harapan atau ekspektasi konsumen. Maaf, ini tadi loncat ke PPT selanjutnya. Kita lihat ini dulu. Bagaimana sebenarnya cara organisasi untuk memenuhi harapan atau ekspektasi konsumen. Kalau misalkan organisasi itu hanya menampung keluhan saja, maka sebenarnya itu masih merupakan level 1. Level 1 itu berarti kalau kita hanya membuat kotak saran, kemudian kotak sarannya itu secara reguler kita buka, kita lihat, itu pun kotak sarannya harus lengkap dengan fasilitasnya ya. Ada kertasnya, ada ballpointnya, sehingga konsumen itu tidak kehilangan momen untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhannya. Itu pun kalau sudah kita buka secara reguler, masih kita menurut Vincent Gaspers itu masih dalam level 1. Kenapa? Karena kotak saran itu berarti kita masih reaktif, menunggu mereka mengeluh, baru kita tampung dan kita buka, sehingga tingkat pemahaman ekspektasi konsumennya kita masukkan dalam kategori rendah. Kemudian level yang kedua adalah level yang sedang, itu apabila organisasi sudah punya hotline, network, service desk, survei yang tidak terstruktur, analisis data penjualan, umpan balik dari konsumen, itu semua adalah model-model level kedua, sedang, tingkat pemahaman ekspektasi konsumen yang sedang. Karena dia masih menunggu kalau ada konsumen yang misalkan bermasalah, itu ada hotline yang menampung, tapi saat itu juga terselesaikan. Kalau menampung keluhan tadi kan pada waktu keluhannya dibuka, konsumennya sudah hilang, belum tentu konsumennya akan balik kembali, makanya dia masuk di ekspektasi rendah. Tetapi kalau di level kedua ini diharapkan konsumen yang keluar dari organisasi kita, dari rumah sakit kita, itu sudah tidak membawa masalah lagi, karena masalahnya sudah diselesaikan lewat hotline, lewat network, lewat service desk yang saat itu bisa dijangkau. Tetapi kondisi ini pun
juga masih dalam kondisi reaktif karena masih menunggu masalah itu muncul. Nah, level yang berikutnya adalah level yang paling baik, yaitu menggunakan wawancara pribadi, kelompok terstruktur, survei kelompok fokus FGD maksudnya, survei terstruktur, mystery shopper, benchmarking. Ini adalah upaya-upaya untuk melihat atau menggali sebenarnya harapan konsumen itu apa. Jadi kita mencoba untuk melakukan pemahaman penuh terhadap ekspektasi konsumen. Kita yang harus proaktif untuk menggali melalui wawancara pribadi, mengumpulkan dalam kelompok fokus group discussion, melakukan survei terstruktur, kemudian melakukan mystery shopper, jadi pura-pura jadi konsumen supaya tahu sebenarnya yang diinginkan konsumen apa begitu, atau benchmark ke organisasi-organisasi yang lebih baik. Nah, sehingga kita bisa memahami konsumen dengan lebih baik. Itu adalah 3 level mekanisme untuk memenuhi harapan konsumen menurut Vincent Kaspers. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menganalisis data antara harapan dengan penilaian atau realisasi yang disampaikan dengan menggunakan customer window. Jendela pelanggan atau customer window ini adalah konsep yang dikembangkan dari jendela komunikasinya, jendela Johari. Kalau saudara ingat bahwa pada saat kita berkomunikasi itu ada kotak di mana saudara tahu, saya tahu, ada yang saudara tahu, saya tidak tahu, ada yang saya tahu, saudara tidak tahu, dan ada yang kedua-duanya kita tidak tahu. Nah, ini diadopt dengan membuatnya sebagai customer window. Apabila kita selesai melakukan survei, kita bisa memapping produk-produk mana yang masuk di produk attention. Attention ini adalah produk di mana sebenarnya pelanggan tidak memperoleh, tetapi pelanggan menginginkan. Jadi yang sebenarnya attention ini adalah kotak di mana sebenarnya pelanggan tidak puas. Karena sebenarnya di kotak ini produk tersebut merupakan harapan yang tinggi dari konsumen, tetapi dia tidak memperolehnya. Kemudian yang kedua adalah kotak produk-produk yang masuk di Bravo, di mana kotak ini adalah apa yang diinginkan oleh konsumen itu juga sudah diberikan oleh organisasi. Dan kotak yang ketiga sebenarnya pelanggan atau customer kita itu tidak membutuhkan atau tidak menginginkan, tetapi malah organisasi sudah memberikan. Ini masuk di cut or communicate. Kemudian yang berikutnya adalah kotak don't worry be happy, di mana di kotak ini adalah kotak di mana produk-produk tersebut memang tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan dan memang tidak disediakan oleh organisasi. Nah, sama dengan prinsip dari teori komunikasi, maka yang diinginkan kan adanya kotak di mana saudara komunikasi itu sudah supaya berjalan baik adalah saudara tahu dan saya tahu. Maka di kotak ini juga di customer window yang diinginkan adalah kotak Bravo ini akan menjadi lebih besar. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperkecil attention dan cut or communicate. Jadi kalau kita memperkecil attention dan memperkecil cut or communicate, maka kotak garis vertikal ini kalau attentionnya menjadi Bravo, maka ini akan bergeser ke arah kiri ya, sehingga nanti dia akan menyempit. Demikian juga yang kotak cut or communicate, kalau ini
diubah menjadi Bravo, maka ini akan juga semakin mengecil, sehingga secara otomatis nanti kotak Bravonya akan semakin besar, kotak atensinya semakin kecil, cut or communicate semakin kecil, dan don't worry be happy-nya semakin kecil. Bagaimana cara untuk memperbaiki atau membuat produk-produk yang di kelompok attention itu bisa berubah menjadi Bravo? Caranya adalah kita list semua produk yang ada di attention itu, kemudian kita cek apakah produk-produk tersebut memang bisa dilakukan atau dituruti oleh pihak organisasi, sehingga kita bisa melakukan sebuah ranking mana-mana yang bisa dengan cepat bisa dituruti oleh organisasi supaya bisa segera menjadi Bravo. Itu cara yang bisa dilakukan di attention. Sedangkan cut or communicate seperti yang kita sampaikan tadi adalah produk-produk yang sebenarnya sudah dibuat oleh organisasi tetapi ternyata tidak diinginkan oleh pelanggan. Yang harus dilakukan adalah melakukan komunikasi terlebih dahulu, menyampaikan pada konsumen pentingnya produk tersebut, mengedukasi konsumen supaya konsumen, oh iya ternyata produk itu baik sehingga saya memerlukan. Sehingga begitu komunikasi berhasil, maka konsumen membeli dan akhirnya menjadi Bravo. Tapi kalau dikomunikasikan secara terus-menerus dan konsumennya tetap tidak membeli, maka supaya tidak mengganggu organisasi, lakukanlah cut. Jadi produk tersebut memang tidak benar-benar tidak dibutuhkan dan lebih baik tidak dijual oleh organisasi. Sehingga ini akan membuat Bravonya semakin besar. Dari hal tersebut, maka kita bisa menyusun inovasi-inovasi produk atau peningkatan Bravo dengan mengurangi hal-hal yang di attention dan yang di cut or communicate. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saudara juga bisa berlatih untuk melakukan pengukuran kepuasan konsumen dengan metode apapun, dengan indikator manapun, tidak harus Rater. Silahkan nanti saudara mencari yang lainnya dan kita bisa mendiskusikan di kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.